Nggak jelas kita dulu nggak ada ada. Nggak, intinya kita lagi ngapain sih, Lai? Emang PW nih. Sekarang jam berapa ya? Jam 2 kali ya? Nggak tahu. Iya, jam 2 kamu baru pulang. Ini cerita kita lagi me time ya. Coba ulang gimana? Apa? Riset membuktikan. Oh, ada riset kan bahwa jalan kaki itu lebih efektif dalam membakar lemak Daripada lari. Jadi ketika lari, energi itu akan lebih mudah terkuras training. Tapi kalau jalan enggak, emang pembakarannya nggak secepat lari. Kalau lari kayak hit cardio, kayak hit ngerti ya sih, jantung pompa, pokoknya ada lah teorinya. Dia menjelaskannya somehow memang bahwa jalan itu bisa lebih cepat membakar lemak daripada lari. Tapi karena ini bulan puasa, aku cuma bisa jalan sebelum buka sama setelah makan sahur. Kalau aku setelah makan sahur aku jalan. tapi menurut Jalan di sahur. menurut beli Adera ya, akrab nih gue manggilnya beli. Menurut beli Adera ya, alangkah baiknya kita olahraga di saat perut kita masih kosong. Kalau kamu sebelum sahur, perut kamu tidak kosong. Nah, aku ngambil perut aku kosong ketika aku sebelum buka nih. Oh iya. Maksudnya, cuman ada olahraga kedua. Aku kalau sebelum buka puasa aku cuma kuat kayak Ngapain? paling kuat setengah jam sebelum buka, enak gitu. Olahraganya juga nggak berlebih, aku juga nggak terkuras banyak energinya, tapi dapat olahraga yang membakar langsung lemak. Karena aku puasa seharian, nah jam aku makan itu windownya sampai ke sahur. Iya. Nah setelah makan atau sebelum makan sahur itu harus ada workout lagi setengah jam. Jadi satu hari dapat 1 jam. Itu menurut aku, itu teori aku aja. Kamu nggak mau 1 jam sebelum buka aja biar lebih optimal? Bisa kalau ada waktunya, cuman kan kadang-kadang nggak ada waktunya, anak-anak ini apa segala macam gitu. Misalnya aku jalan kaki 1 jam sebelum buka itu lumayan itu, cuman kan aku harus ada angkat beban. Kenapa harus gini-gini? Kenapa harus angkat beban? Karena ketika kita angkat beban, waktu tidur lemak juga dibakar. Itu juga kata beli ada lagi. Gimana kalau kapan-kapan kita ngobrol di Adera biar jelas? Kita sekarang kayak mengira-ngira. Nah, cuman lumayan lah. lewat perspektif dia. Podcastnya dia memang cukup jelas menurut aku kayak, dan ada beberapa, maksudnya gini, ketika kita menyerap ilmu, kita kan nggak menyerap hanya dari satu source gitu, cuma kita menyerap dari berbagai macam source. Jadi kenapa kita menyerap dari berbagai macam source? Karena apa ya, kalau cuma satu source, di satu pola kehidupan, ngerti gak sih? Sedangkan pola kehidupan aku itu udah source yang lain beda gitu. Source yang lain apa? Source yang lain mengatakan bahwa kau dapat dari mana? Bahwa regenerasi sel itu terjadi jam 9 sampai jam 12 atau jam 2. Betul. Sedangkan
kehidupan aku nggak akan dapet kayak gitu. Aku nyanyi 6 kali 7 kali seminggu, yang semuanya malam, yang baru start mulai rata-rata jam setengah 10. Mana dapat gue regenerasi sel jam itu? Enggak lah, cuman tidak terjadi tidak di saat optimal. kamu tidur. Iya, ngerti. Cuman kan apa yang bisa diakalin ketika kehidupan kita nggak normal, bukan seperti orang pada umumnya gitu, kecuali kalau kita gampang kalau kita jadi orang yang hidup 9 to 5, ngerti ya? Kita olahraga pagi, berangkat kantor, kerja, set, pulang kantor, kerja, olahraga lagi, tidur, repeat, udah, that's it, dapat gitu. Tapi kalau menurut aku ya, badan kita tuh kan masing-masing ya. Ya nggak mungkin badan aku, badan kamu kan. Maksudnya enggak, kamu kan pernah kurus, aku juga pernah kurus, jadi kita tahu what works best for our body. Iya, ketika aku kurus, Mbak, lu ikutin jangan ke muka aku dong, ke atas, gue tadi tuh. Aku narkoba, olahraga dan narkoba, cuman narkobanya teratur. Kalau weekend bisa lebih, cuman sehari-hari aku teratur. Narkoba nih, waktu aku kurus itu, aku nggak pernah benar-benar kurus yang tanpa. Aku waktu kurus aku sehat, dengan cara yang sehat. Aku waktu masih, ya aku juga narkoba. Aku waktu masih kayak, buat, waktu masih jadi pothead sih aku gemuk gua. Lu bisa tanya semua teman-teman gue di Amerika, dulu kagak pernah gue kurus. Enggak, aku gini, aku kurus karena aku harus memilih antara aku cuma punya jatah duit makan 2 kali atau aku nggak narkoba sama sekali gitu. Aku memilih untuk aku pada saat itu ya, pada saat itu aku amankan narkoba aku seminggu, tapi aku makan cuma 2 kali sehari dengan budget yang terbatas. Itu di situ membuat aku kurus. Kenapa? Karena ketika aku makan aku cuma 2 kali sehari, nggak tanpa sadar, aku intermittent, nggak mau, capek. Ya gantian bentar doang, 5 menit, nggak nyampe lu semenit kali. Intermittent maksudnya kayak jam makan aku tuh udah pasti siang dan malam, udah itu aja. Itu jam makan aku. Itu doang. Dan itu nggak bisa banyak karena duitnya terbatas kan. Gitu aja. Dan gak banyak pilihan. Gitu. That's why aku kurus. Nah, satu lagi, aku pernah kurus ketika aku tinggal di kantor. Ku sadari sudah, itu liriknya gitu gak sih? Kamu suka apelin. Padahal tinggalnya di kantor, tapi kamu ngapel di kantor. Di hatimu meski memang. Kamu nggak kelihatan Mami. Harus gimana dong? Harus cintaku, gimana sih liriknya? Udah habis itu Ku miliki. kita ngobrol ini, bukan nanti kalau cover Enggak, gue cuma ngomong. Ya kok kamu sih? Ya oke. Dikit-dikit. Ya oke. Waktu itu aku juga gak punya duit, makanya aku nurutin kamu gua. Tapi olahraganya aku bisa kayak 1 jam 2 jam gitu loh. Nah pertanyaan, di waktu yang kenapa terus dulu tuh kita pacaran kamu nurutin aku dietnya, tapi sekarang enggak? susah. Menahan nafsu itu lebih susah daripada apalagi makan. Atau kamu dulu kayak demi wanita ini bukan. aku akan turutin. Enggak, semua itu supaya dia banyak bangga hal-hal, pada ada kamu, ada kerjaan juga yang kayak aku harus ya. Cuma kalau sekarang ini aku sadarin makin tua kita tuh kan udah nggak narkoba nggak apa ya, cuman makin tua jadi yang membuat kita happy adalah makan, salah satunya makan yang enak gitu.
Ya, terima kasih dulu. Ya, hari ini istrinya masakin enak. Terima kasih ya, masak apa lu ini sambal tanah. Sambal tanah. Aduh, baunya ya Allah. Sambal tanah. Kita bisa kan lagi tanah. Sambal tanah. Dan sukses sambal tanahnya, mantap. Aku nggak tahu sih, tapi akhir-akhir ini kamu tahu kan dari kemana tuh aku mager banget olahraga, tapi akhir-akhir ini aku berusaha untuk melawan rasa malas aku itu. Walaupun ada anak gue yang ketika gue olahraga dia sambil nenen, lu tau gak? Nggak tahu kan lu? Lagi olahraga nih, lagi posisi di bawah. Mami, nenen boleh kak? Posisi di bawahnya masih banyak yang boleh lah. Sambil olahraga sambil nenen. Harus di umur kita Nggak tahu kan kalian, gue olahraga sambil nenen. Itu umur segini tuh kayak banyak temen-temen yang udah mulai keluar asam urat, keluar darah tinggi, keluar darah rendah. Ya maksudnya hal-hal tuh udah mulai, matanya udah mulai plus. Ya apapun lah itu maksudnya. Matanya udah mulai plus, serius tuh? Iya. Siapa? Ya banyak lah temen aku semuanya rata-rata. Contohnya siapa? Ya banyak nih, hampir rata-rata semuanya matanya udah plus. Jadi kayak bukan kita menolak tua atau gimana, cuman aku ngelihat di Instagram kayak hidup kamu akan berubah drastis ketika begini, satu ini bersangkutan sama satu ini. Jadi kayak yang pertama, sayang banget kalau kita dalam seumur hidup tidak merasakan badan kita dengan kapasitas yang maksimal. Iya. Bukan keker itu salah satunya maksudnya, tapi kan di dalam sampai keker itu ada proses gitu kan. Ngomong-ngomong keker, tadi yang nyeker mulu itu yang kamu kirimin aku di IG, badannya bagus banget ya. Nah itu emang aku salah. Itu yang bilang. Berarti kagak cakep loh. Tapi gara-gara badannya begitu jadi kelihatan cakep ya. Itu dia yang bilang. Sayang banget kalau di dalam hidup lu yang ini lu nggak merasakan badan lu yang dengan itu dia bilang. Iya, itu maksimal gitu loh. Berarti dari lu bener ya, dia nyeker mulu gitu. Iya, bener. Sekarang ada orang pelari ini kata Bang Udin. Nyeker. Kalau pelari bukannya nyeker, dia ada sepatu khusus. Iya aku tahu, sepatu yang tiap jari ada ya. Bukan, karena kalau misalnya karet, jadi gini, lari itu bagus. Cuman kalau kita lari pakai sepatu karet, dia tidak ada energi. Jadi energi itu kan kita bergeser sama bumi ya, gitu. Nah, sepatu yang sekarang banyak dari plastik dan karet itu meredam, bukan tidak sehat lari dengan sepatu. Cuman kayak sebetulnya sih selama kita larinya tuh di area yang sehat, itu bersih dan benar. Soalnya di luar negeri nggak ada tuh paku berceceran sembarangan. Di Indonesia itu ada, ada tuh kemungkinan kita nih. Nah makanya kenapa di Indonesia itu tuh ngeri. Kan kita juga gunung barefoot ya. Lari di mana, jalan di mana, olahraga di mana, itu kan emang ada tempat-tempatnya masing-masing. Cuman kan maksud aku ini cuma scientifically aku ngomong kayak energi ya, sekarang orang makin sini makin canggih dan makin conscious tentang hal-hal yang seperti itu. Sampai Bang Udin bilang ada di lari yang kayak berpuluh-puluh kilo, tapi dia bukan pakai kayak sendal gitu, bukan barefoot shoes. Iya aku pernah beli itu. Itu terus nggak nyaman, gue jual lagi, dibeli Bayu. Nah udah, ya makanya sampai segitunya gitu. Nah, sekarang aku kalau habis sahur jalan di depan gitu, jalan bolak-balik itu aku nyeker. Daily lifestyle. Dan itu nggak mudah, walaupun aku kecil nyeker terus, pun ketika kita gede yang biasa tuh pakai sendal jalan kemana-mana pakai sepatu, untuk mulai nyeker lagi tuh sakit nih. Berarti dari lo hebat ya? Maksudnya umuran segitu ya biasain aja gitu. Maksudnya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah sedang anak-anak sekarang concern aku, mereka semua terbuat dari bukan kulit nih, plastik.
Nah disitulah maksudnya mungkin kita bisa Ingat mengganti nggak? satu anak-anak kita yang Enggak, inget nggak dari lo pernah aku beliin sendal kulit yang kamu bilang ini nggak nyaman, ini nggak nyaman. Nah itu barefoot sandal. Nah, iya, takutnya lecet kan, kalau misalnya tutupannya gimana gitu kan lecet. Cuman ya udahlah, maksudnya Bukan. aku juga pada saat Yang itu sandalnya cuma kayak iya ngerti di situ. iya, aku sekarang udah ngerti itu gitu alasannya. Dan kita kesini juga makin tahu kan nih. Nah, ketika kita dikasih tahu pada saatnya mungkin umur segini, ya udah apa salahnya kalau kita coba, kita mulai gitu loh. Bukan nggak sehat lagi pakai sepatu sehat, tetap dapat sehat, cuman kayak energinya itu pasti ada yang lebih bagus ketika kita pakai barefoot gitu aja. Kamu tuh sepatu Jabra yang hitam kan? Itu barefoot shoes. Iya. Makanya aku lagi seneng kalau kita pergi jalan-jalan dia pakai itu aja. Iya. Supaya dia, Yang karena hitam. kamu tau Jabra. Yang hitam. Iya. Tapi soalnya juga kan. Tapi itu barefoot shoes. Oh. Kamu lihat deh itunya deh, yang si Piop itu. Kamu tau kan betapa Jabra jijiannya kan? Parah dia. Jadi aku harus tetap pakai yang di alas. Iya. Cuman segimana mungkin yang Harusnya. tidak yang sole yang Plastik. air sole Iya sih. gitu. Bagus lah. Jadi Ini kita kayak nggak jelas. nggak jelas kita dulu nggak ada saat ada. Nggak, intinya kita lagi ngapain sih? Emang ewe nih. Tapi ya gitulah. Kita lagi me time aja gitu ya, ngobrol malam-malam, minum gitu ya. Minum Ini juga sekarang berdua apa? ngerokok yang bukan rokok. Nggak harus sikat gigi kalau kata kamu. Soalnya nggak ada tarnya. Dan kita lagi baru-baru olahraga lagi gitu, jadi ya mudah-mudahan kali ini kita bisa konsisten, karena yang paling kurang dari kita adalah disiplin. Mungkin ini mungkin podcast terakhir yang Dimas nggak punya tato. Ya mungkin. Jadi ada satu pepatah bilang, ketika pria tidak punya Ketika pria tidak punya sesuatu yang namanya disiplin, dia itu nothing. Gue mikir kayak anjing nih kata-kata, maksudnya kayak apaan sih, cuma setelah gue pikir lagi kepikiran kayak anjing nih orang, kayak gue orang paling nggak disiplin deh. Hidup gue tuh random karena emang aku lahir untuk menjadi orang yang random gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir, banyak hal dari spirituality dan hal dari berbagai macam aspek, bukan hanya spirituality, aspek kayak scientifically, semua end up-nya disiplin gitu. Jadi emang kayaknya kata-kata itu menjadi masuk akal dari gua, kayak jadi anjing. Buddha disiplin. Apa semua. Sholat 5 waktu disiplin. Semua. Mau Kristen yang cuma tiap minggu doa, disiplin. disiplin. Ya nggak sih, ya udah gitu aja. Ya kan, semua tentang disiplin. Jadi ketika tapi disiplinnya jangan olahraga doang lah. iya enggak itu part of, jadi iya, nanti akan berimbas semua udah kayak semua harus start, harus ada titik start sampai. Kamu juga disiplin juga loh, muji aku sering-sering. Karena disiplin itu ya, ya. Sering-sering muji. Bisa. Jangan komplain doang. Lo kalau komplain cepet tuh. Muji juga. Refleks habis banyak yang hal yang bisa dikomplainin. Hal yang baik kamu nggak pernah. Jarang soalnya. Tapi ya udah. Kalau aja jarang enggak. Iya. Kamu Kamu bilang nih, kamu bukannya jarang. Kamu bilang kalau hal baik ngapain? Gue bilang lagi, kan itu udah baik. Itu kan. Itu pernah. Enggak. Itu pernah, itu berapa tahun lalu? Tadi udah benar, Mbak. Enggak, kamu lagi ngomong. Ya udah benar dong. Tadi udah benar, udah di tengah-tengah juga. Ya kan kamu bilang gitu. Kalau hal yang baik maju dong. Kalau hal yang baik ngapain? Gue bilang lagi. Hal yang buruk aja gue bilang baru belajar gitu kan. Ya itu kan beberapa tahun yang lalu aku ngomong gitu, dan aku juga ngomong kan asal ceplas-ceplas aja. Iya, jangan asal ceplas. Kamu nggak tahu itu imbasnya ke gue apa. Jadi kan berasanya kayak
buruk mulu yang diucap. Iya betul. Iya kan? Kita harus menanamkan sesuatu Mendingan- yang baik di mendingan subconscious yang baik kita ucap, istri. yang buruk kita mengertiin. Iya betul. Bisa nggak kamu? Jangan semua gue diteriakin. Naruh apa sedikit salah diteriakin. Gue gak naruh salah teriakin, cuman Ini siapa nih? Mukanya ke gua tapi nanya sih. Anjing memang semua yang tumpah, semua yang nggak ditutup gua apa? enak memang. Ya nggak semuanya gua gila. Udah 3 hari Tapi berturut-turut terus itu toothpaste, Iya, toothpaste cuman aku yang nutup, aku nggak marah ya. Iya, ya udah bagus, bagus. Eh, Bagus. toothpaste, sampo, anak-anak. Hai. Hai. Jangan bangun. Ngobrol. Di end dulu guys. Dadah. Siapa bye? Bye-bye. Siapa bobo lagi ya? Coba bobo lagi ya. Ya, bye. Anak mami paling pintar. Nggak pernah ngompol. Pipi selalu bangun. Bisa baca sendiri. Bisa baca sendiri. Bahasa Indonesia. Cari nadanya ya. Ya. Nah, sana. Bobo lagi nih. Nanti nadanya mau pipis. Sayang. Hapus